Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sobat sekalian, masih bersama Suyut Kodrat Manto dalam akun Market Konsep. Baiklah sobat sekalian, setelah beberapa kali saya bikin video, mungkin lebih dari 30 kali, saya ingin reminding atau mengingatkan kembali tentang 5 market konsep, atau sebetulnya 5 market konsep ini sebetulnya bisa kita gunakan juga sebagai, atau kita sebut sebagai 5 konsep dasar kehidupan. Jadi sobat sekalian, sebetulnya semua video-video yang saya buat dan saya rilis semua dijiwai oleh 5 market konsep dasar ini. Dan sebetulnya jujur, karena ini original hasil pemikiran saya, 5 market konsep dasar ini selain kita bisa sebut 5 market konsep dasar, 5 konsep dasar kehidupan, juga mungkin bisa saya brandingkan dengan suyut konsep. Baiklah, sobat sekalian, jujur saja saya sebetulnya bukan seorang trainer atau motivator. Jadi saya hanya seorang dokter hewan dan seorang akupunkturis yang kebetulan mempunyai, atau 80% kehidupan saya selama bekerja saya jalani di dunia marketing dan mungkin entrepreneur ya. Baiklah sobat sekalian, sebetulnya 5 market konsep dasar ini terwujud saat saya sedang galau pada mungkin persimpangan jalan antara melangkah dan tidak. Alhamdulillah saya bisa menelurkan 5 market konsep dasar ini. Baiklah sobat sekalian, jadi saya akan jelentrehkan 5 market konsep dasar tadi. Yang pertama adalah bacalah. Jadi konsep pertama, bacalah. Saya betul-betul sangat terinspirasi oleh surat pertama yang muncul kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bacalah. Tentu saja bacalah ini adalah sesuatu, tidak sekedar membaca, tetapi analisalah, kemudian renungkanlah, pikirkanlah, sehingga langkah-langkahmu bisa tepat. Dan bacalah ini bisa diterapkan di semua bidang kehidupan kita. Apakah di dalam pekerjaan, apakah di dalam rumah tangga, apakah di dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi contohnya dalam suatu pekerjaan, saya selalu membaca. Pada saat saya masuk di suatu perusahaan, siapa pemilik perusahaan ini? Oh, ini perusahaan asing, grup besar. Kemudian siapa yang sudah ada di Indonesia? Oh, ini. Kemudian siapa bosnya? Ini. Kemudian siapa kira-kira kolega saya? Kemudian siapa direct bos saya? Kemudian siapa bawahan saya? Kemudian siapa office boy, satpam, dan sebagainya. Kemudian juga apa pekerjaan saya yang akan saya lakukan. Misalkan saya seorang salesman. Tentu saya membaca apa produknya. Produk ini untuk apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena bisa kita direct. Atau misalkan seperti mobil. Ya ini direct, kita jual ke end user. Tapi ada produk berkelanjutan, dan saya pegang poultry equipment. Tentu objeknya adalah ayam. Tentu kita juga baca ayamnya. Ini kandang untuk ayam apa? Ayam petelur. Oh, ayam petelur itu kira-kira begini dan sebagainya. Ayam daging seperti ini. Siapa kompetitornya dan sebagainya. Semua kita baca, dan automatically ini nanti akan berjalan sesuai proses. Dan secara automatically
kemampuan membaca ini akan semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan itu bisa diterapkan di luar pekerjaan, semua bidang. Bacalah. Dan konsep kedua, sobat sekalian, adalah jangan menjadi orang yang standar. Intinya, sobat sekalian, kalau kita menjadi orang yang standar, maka orang yang standar itu adalah orang kebanyakan, tidak ada value. Jadi contoh ringan aja, pada saat kita di suatu majelis pengajian, atau di suatu gereja, atau di suatu vihara dan sebagainya, pada saat majelis kita ini intinya semua jujur, maka jujur ini sebetulnya sudah menjadi standar dan tidak ada value. Jadi misalkan saya satu majelis taklim, ini ada semua jujur, maka pada saat orang lain ngomong Suyut itu jujur, itu nggak ada value, karena si Parmin juga jujur, si Paijo jujur, si Bambang jujur, dan sebagainya. Lalu bagaimana agar kita tidak menjadi orang kebanyakan atau orang yang standar? Pada saat kita melihat ternyata dengan jujur tadi tidak cukup, maka kita mulai sering menyapa orang, mulai sering tersenyum. Dan yang terjadi adalah pada saat yang lain tidak melakukan itu yang hanya saya yang melakukan, maka orang berpendapat Suyut itu selain jujur juga ramah. Demikian juga setelah semua ramah dan senyum-senyum kayak orang gila sambil jogging, tentu saja kalau itu sudah semua melakukan, maka itu akan menjadi standar lagi. Dan saya akan merubah bagaimana untuk menjadi tidak standar. Maka saya bersedekah. Apa yang terjadi pada saat yang lain tidak kepikiran untuk bersedekah? Yang terjadi adalah Suyut itu selain jujur, ramah, dermawan pula. Demikian sobat sekalian. Tetapi untuk menjadi orang yang standar, selalulah membooster diri sendiri dengan banyak membaca, dengan banyak mendengar, dengan banyak belajar, baik dari buku konvensional maupun dari internet maupun dari mana saja. Dan ternyata sobat sekalian, data-data faktual selain di internet ini intinya lebih elegan, data itu lebih valid kalau kita dapat data dari sumber langsung di dalam kehidupan. Jadi kita sering bersilaturahmi dan sebagainya. Kemudian setelah kita membooster terus, otomatis kita selalu menjadi orang yang tidak standar. Dan tentu saja setelah konsep 1, 2, 3, bacalah. Kemudian kedua, jangan menjadi orang yang standar. Ketiga, membooster diri sendiri. Dan keempat, tidak ada sesuatu yang harus kita takutkan untuk melangkah. Kecuali hanya takut kepada Tuhanmu. Tinggal usah takut, melangkah. Kamu pengen apa? Melangkah. Kita semua sama. Siapa yang melangkah, itulah yang berada di depan. Dan setelah melangkah, yang terakhir, kamu kepengen apa, segera tuju itu, action, bergeraklah. Dan karena semua kehidupan adalah energi, tentu semua perlu action, perlu bergerak. Di dalam video sebelumnya telah saya sampaikan, untuk menjemput rezeki, untuk menjemput kehidupan yang baik dan berkualitas, kita tidak hanya bisa menunggu, tetapi proaktif, action, dan tidak overdosis. Demikian sobat sekalian, semoga 5 market konsep dasar yang saya sebut juga dengan konsep dasar kehidupan
dan bisa saya sebut juga dengan suyut konsep, bisa mencerahkan sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.